fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. For the fans. Halo Ibu, selamat siang. Iya. Perkenalkan, sebelumnya saya Alina Naza dan di sini saya sebagai aktivisi. Ini benar kan ya dengan Ibu Dinda? Benar. Oke. Untuk kedepannya pada sesi ini kita akan bahas tentang makanan Ibu. Nah sebelumnya terima kasih banyak banget karena Ibu udah datang ya. Tapi gimana di jalan Ibu lancar atau macet? Macet sih kayak biasa. Iya sih, jam segini yang mulai padat-padatnya ya. Semoga sebelum kita mulai sesinya Ibu nggak perlu capek duluan ya. Ya lumayan sih, tapi ya saya juga biasa. Oke. Jadi Bu, saya udah ngeliat hasil lab Ibu, tapi sebelum kita lanjut bahas pola makan Ibu, saya mau tahu dulu nih, waktu dokter kasih tahu kalau kolesterol Ibu naik, Ibu apa sih yang mau dipikirin? Jujur, saya kaget. Tapi saya juga bingung, saya kan kerja tiap hari, pasti capek. Terus kalau misalnya harus jaga pola makan, itu jujur susah. Jadi Ibu merasa karena kerjaan Ibu ini jadi agak susah ya buat ngatur pola makan. Iya, terus juga saya takut kalau misalkan nanti dilarang makan ini, makan itu. Ibu khawatir ya kalau nanti abis kita sesi ini tuh langsung jadi banyak makanan. Iya, saya kan udah capek kerja, masa saya nggak boleh makan enak? Iya, saya paham sih Bu, kalau abis kerja lama capek, makan enak itu jadi opsi paling bagus buat research emang. Nah itu, kalau misalkan nanti semua dilarang kan jadi berat. Oke, kalau boleh tahu nih, biasanya dalam seminggu Ibu berapa kali sih makan gorengan atau fast food? Biasanya 4-5 kali sih dalam seminggu, soalnya kan praktis. Gitu. Kalau minumannya yang biasa dipesan apa? Biasanya saya pesan es teh manis kalau tiap kali makan. Oke, jadi Ibu sebenarnya kolesterol yang tinggi itu sering banget dipengaruhi sama makan makanan kayak gorengan atau fast food yang tinggi lemak jenuh. Tapi kalau baiknya waktu Ibu masih muda nih, masih bisa banget kita ubah dan turunin kolesterolnya. Asal kita mau ubah pola makan. Berarti masih bisa turun ya? Iya, benar, bisa banget. Asal kita atur pelan-pelan dan gak apa-apa banget sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Gak perlu kita diet dulu yang ekstrim. Syukurlah kalau nggak harus langsung stop total. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri dari kebiasaan makanan sekarang, apa sih perubahan kecil yang paling penting dilakuin? Mungkin jangan makan nasi tiap hari kali ya. Iya, bisa banget tuh. Itu bisa kira-kira jadi berapa kali seminggu? Mungkin bisa diubah jadi maksimal 2-3 kali dalam seminggu. Iya, nah saya setuju banget Bu, itu udah bisa ngebantu banget. Dan kalau misalkan lagi cari opsi fast food, kira-kira bisa kali ya pilih yang makanan dipanggang daripada yang digoreng. Ibu pernah nggak sih coba beli fast food yang opsinya tuh grill? Pernah sih, ternyata ada juga ya. Iya, benar banget, itu bisa banget jadi pilihan. Nah, kalau buat minuman manisnya nih dibanding es teh setiap hari, kira-kira Ibu bisa nggak ya kalau beberapa kali gitu diganti jadi air putih? Bisa sih, dicoba pelan-pelan aja ya. Iya, benar, pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Oke Bu, jadi dari pembahasan kita tadi, kira-kira gimana nih buat rencana ke depannya, kesimpulannya? Berarti saya nggak harus stop total ya. Saya mungkin bisa kurangi fast foodnya jadi maksimal 2-3 kali dalam seminggu. Terus makan-makanan yang gorengnya bisa diganti jadi opsi lain, sama minuman manisnya bisa dikurangi dan ganti jadi air putih. Iya, benar, udah tepat banget Ibu. Nah, Ibu rencananya mau diaplikasikan kira-kira berapa lama nih? Kita coba dalam 2 minggu dulu kali ya, nanti dilihat hasilnya. Oke deh, setelah 2 minggu nanti Ibu bisa datang ke sini dan kita evaluasi lagi ya hasilnya. Yang penting kita mulai dulu dan konsisten. Terima kasih ya, ternyata tidak seberat yang saya bayangkan. Iya, terima kasih kembali Ibu. Saya senang banget Ibu mau coba. Sehat selalu ya Ibu.